Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing 5 hal yang sebaiknya jangan dihemat. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, hal yang sebaiknya jangan dihemat yaitu kesehatan. Nah, untuk kesehatan jangan kita hemat ya, jangan kita irit-irit. Karena apa? Kalau kita irit, misalkan makannya ngasal, yang penting murah, meriah, itu bukan ngebuat kita untung. Kita malah rugi. Kalau kita sakit, gimana? Kita gak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan, uang tabungan kita tetap bakal habis ya. Meskipun misalkan, aku mah udah punya asuransi Ria, tapi tetap aja kan gak enak kalau badan kita sakit ya. Kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa produktif. Makanya mulai dari sekarang, kita jangan sampai salah dalam berhemat. Yang kita hemat itu bukan makan, tapi yang kita hemat itu misalkan jajan, hiburan. Nah, kalau kayak gitu, anggarannya kita kurangi atau kita hilangkan, tidak akan berdampak buruk untuk kita. Sementara untuk kesehatan ya, misalkan makan, kita usahakan jangan sampai dihemat, jangan sampai diirit-irit. Maksimalkan kita harus makan yang layak, makan sehat dan bergizi. Insya Allah dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, kita bisa maksimal dalam berikhtiar ya, mencari uang dalam beribadah juga. Kemudian yang kedua, hal yang sebaiknya jangan dihemat yaitu pendidikan dan pengembangan diri. Nah, ini juga sering banget ya disepelein. Ada yang bilang, ngapain beli buku, buang-buang uang. Atau ngapain kursus mahal banget, mendingan buat jajan. Nah, jangan kayak gitu ya. Karena apa? Pengetahuan dan skill itu adalah aset yang nilainya gak akan pernah turun. Misalkan nih, kita ngeluarin uang Rp200.000 untuk membeli buku, untuk kursus desain, atau untuk kursus menjahit. Nah, itu bukan buang-buang uang, bukan pemborosan, tapi itu adalah modal, ya, investasi untuk diri kita sendiri. Karena semakin banyak kita punya skill, semakin banyak juga peluang kita untuk produktif. Misalkan nih, kita beli buku ya tentang keuangan. Nah, dengan kita paham keuangan, itu bisa jadi bekal untuk kita dalam mengatur uang. Ya, atau mungkin nih kita membeli buku tentang desain grafis. Nah, nanti kita bisa menghasilkannya, kita bisa mendesain, kemudian ngejual desain kita ya, atau kita kursus jahit, nanti kita bisa menjahit, bisa menghasilkan, nah kayak gitu. Makanya jangan takut investasi ke diri kita sendiri ya, karena pendidikan, pelatihan, seminar, workshop itu bukan biaya, tapi tabungan jangka panjang yang baliknya bisa berlipat-lipat. Kemudian yang ketiga, hal yang sebaiknya jangan dihemat yaitu kualitas hidup dasar. Nah, ini yang sering orang salah kaprah ya. Demi hemat, ada yang maksain tinggal di tempat yang bikin stres, tidur di kasur yang bikin badan sakit, atau pakai alat kerja yang nggak mendukung. Padahal kualitas hidup dasar itu penting banget buat jaga produktivitas ya. Misalkan nih, teman-teman pilih kasur yang murah banget. Akhirnya tiap pagi badan pegel ya, kurang tidur. Nah, itu bikin kerja nggak maksimal. Malah bisa bikin boros tenaga, boros waktu. Atau misalkan nih kerja remote, tapi nggak mau invest dikit buat beli kursi yang nyaman. Nah, lama-lama kan kena sakit punggung, yang akhirnya lebih mahal buat berobat. Nah, jadi hemat itu boleh, tapi jangan sampai bikin hidup kita nggak nyaman. Atau bahkan nyiksa diri kita sendiri ya. Kemudian yang keempat, hal yang sebaiknya jangan dihemat yaitu perawatan kendaraan. Banyak orang mikir, servis nanti aja deh sayang uangnya. Padahal justru ini yang sering bikin rugi ya. Contoh sederhana nih, ganti oli motor atau mobil biasanya cuma 100 sampai 300 ribu rupiah. Tapi kalau nunda terlalu lama, efeknya ke mesin bisa bikin rusak ya. Biaya bisa jutaan, bahkan belasan juta kalau parah. Belum lagi tentang keamanan, kendaraan yang nggak dirawat kan nanti takutnya mogok di jalan atau malah bikin celaka. Nah, jadi daripada ngirit di depan tapi nombok di belakang, mending rawat kendaraan secara rutin. Anggap aja itu kayak asuransi kecil buat kenyamanan dan keselamatan kita sendiri ya.
Kemudian yang kelima, hal yang sebaiknya jangan dihemat yaitu hubungan dan relasi. Nah, ini juga pentingnya jangan terlalu pelit kalau urusannya sama keluarga, saudara, atau orang-orang yang kurang mampu. Kalau kita ada rezeki lebih, berbagi itu nggak akan ngebuat kita miskin. Misalkan nih, kalau rezeki kita lancar, kita ngasih tiap bulan ke orang tua, nggak mesti besar-besar ya. Yang penting ikhlas dan sesuai dengan kemampuan kita. Kasih saudara, kasih teman-teman yang kurang mampu. Tapi kata aku tadi, usahakan memang kita mampu. Memang kita punya tabungan. Jangan ibaratnya ya ngebantuin orang lain, tapi kita mengabaikan diri kita sendiri sampai ngabisin uang tabungan. Nah, kayak gitu juga jangan. Intinya kita harus paham kemampuan kita. Kalau kita mampu, jangan pelit. Kalau kita nggak mampu, ya kita bisa sesuaikan lagi. Insya Allah, kalau kita mau berbagi, rezeki kita akan semakin lancar ya. Nah, jadi intinya hemat itu penting, tapi kita juga harus pintar milih. Ada pengeluaran yang memang perlu ditekan, perlu kita hemat, tapi ada juga pengeluaran yang justru harus kita prioritaskan. Kalau kita hemat malah ngerugiin kita. Seperti 5 hal yang tadi aku sebutin, kesehatan, pendidikan dan pengembangan diri, kualitas hidup dasar, perawatan kendaraan, hubungan dan relasi. Nah, kalau kita menghemat 5 hal tersebut, itu malah ngebuat kita rugi. Karena hemat itu soal bijak mengatur, bukan sekedar nggak mau ngeluarin uang, ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.